Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah amana bi ni'matil iman wal islam nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فقال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya memberikan kita berbagai macam kenikmatan, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu luang, sehingga pada pagi hari ini sebagaimana yang sudah diagendakan, yang sudah dijadwalkan bahwa kita hari ini mengkaji terkait dengan sirah nabawiyah. Setelah berapa bulan Pak libur? 3 ya. Bulan kemarin sakit ya. 2 bulan kemarin Desember, Januari kita rehat sejenak ya karena terkait dengan corona. Terus kemudian Januari juga saya meliburkan diri karena qadarullah ya badan suhunya tinggi ya. Jadi khawatirnya gitu ya. Khawatirnya seperti yang dikhawatirkan oleh mungkin sebagian banyak kaum muslimin hari ini, umat Islam hari ini, maka kemudian saya mengisolasi diri lah ya. Cuma qadarullahnya itu hanya panas biasa lah ya. Hanya kelelahan yang sangat sehingga kemudian memicu panas. Dan dengan izin Allah tidak positif corona ya. Hari ini kita lanjutkan kembali, ini adalah pertemuan ketiga daripada pembahasan sirah nabawiyah dalam fikih sirah Syekh Ramadan Al-Buti. Nanti mungkin ditambahkan dengan beberapa kitab yang lain atau buku-buku rujukan yang lain. Pada hakikatnya hari ini kita senantiasa bersyukur atas karunia Allah ya. Kemudian tidak lupa juga kita senantiasa bersalawat atas Rasulullah SAW. Semoga kita diberikan kefakihan terhadap din, kemudahan mencerna apa yang diajarkan Rasulullah SAW baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadisnya, sehingga kemudian kita bisa selamat dalam kehidupan di dunia dan selamat dalam kehidupan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah kita akan membahas terkait dengan permulaan wahyu dan kemudian dakwah sirran atau siriyatu dakwah. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah menceritakan terkait dengan bagaimana Islam kemudian bisa menjadi besar begitu cepat, begitu singkat ya. Jadi penyebaran Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu termasuk cepat, 23 tahun ya. 23 tahun Rasulullah SAW atau sekitar dari 40 tahun sampai 23 tahun Rasulullah SAW mengajarkan Islam dan kemudian menghasilkan generasi-generasi terbaik yang kemudian membawa Islam itu menyebar ke seluruh pelosok ya, pelosok penjuru dunia.
Nah, analisa sirah yang kemarin kita sudah bahas itu, yang pertama karena nasab yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nasabnya sampai kepada Ismail, ya, bin Ibrahim alaihissalam. Maknanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan dari para nabi. Yang kedua adalah Jaziratul Arab, dipilihnya Jaziratul Arab sebagai tempat kelahiran Rasulullah dan tempat kelahiran Islam. Yang kalau kita bandingkan dengan negeri-negeri pada waktu itu, ya baik Romawi, ya kemudian Yunani, Persia, India maupun Indonesia pada waktu itu, maka kemudian ini adalah tempat yang paling baik untuk melahirkan sebuah peradaban. Kemudian yang ketiga, ya Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa, ya, yang maksiat dan yang lain-lainnya. Yang keempat adalah terkait dengan kesempurnaan Islam itu sendiri. Ya, Islam yang sempurna, sehingga yang Islam itu adalah wahyu dari Allah, sehingga kemudian dengan kesempurnaannya, iktimalu syariahnya, kesempurnaan syariatnya, kemudian wajar kalau kemudian banyak yang kemudian mencari Islam atau berlomba-lomba untuk mempelajari Islam. Karena memang kalau kita pelajari dan hal yang mudah untuk kita pahami itu, Islam itu mengatur segala urusan hidup. Nidhamul hayah, aturan hidup, ya, dari tidur sampai tidur Islam diatur semuanya, dan itu tidak pernah kita temukan sampai hari ini diatur dalam agama yang lain. Seperti Islam mengatur seluruh aspek kehidupan kita, itu ya, dari tidur sampai tidur kembali, ya. Nah, sebelum kita menyampaikan terkait dengan wahyu, maka saya ingin menyampaikan terkait dengan peranan perniagaan dakwahnya atau perniagaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi nabi, ya, sebelum kemudian menyampaikan risalah, diangkat menjadi rasul, maka aktivitas yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama apa? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecil, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggembalakan kambing, ya. Terus kemudian yang kedua, aktivitas yang dilakukan Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul adalah Rasulullah SAW melakukan aktivitas sampai kemudian Rasulullah SAW, ya, menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, sampai kemudian berhenti melakukan aktivitas perdagangan setelah Rasulullah 40 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul, ya. Maknanya bahwa kalau kita lihat dalam kitab Api Sejarah Islam, maka jilid 1 bukunya kita akan temukan bahwa apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perniagaannya itu umur 8 tahun sampai 40 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain menggembala kambing kemudian terlibat dengan aktivitas perdagangan. Kenapa saya soroti terkait dengan aktivitas perdagangan ini begitu penting? Karena ternyata pembinaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempersiapkan rasul yang terbaik, dalam mempersiapkan orang yang terbaik dalam mengemban risalah, tidak hanya kemudian dijaga nasabnya, dilahirkan dari nasab yang mulia, tidak hanya dikeluarkan atau dilahirkan di tempat yang bagus yang mulia, tidak hanya kemudian dijaga daripada aktivitas kemaksiatan, dosa-dosa, tetapi kemudian Rasulullah SAW ditempa dengan berbagai ujian yang kemudian menjadikan dirinya dan menjadi pribadi yang kuat. Ya. Coba lihat, coba bayangkan dengan diri kita, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bandingkan dengan diri kita. 8 tahun Rasulullah SAW sudah mengembala kambing. Terus kemudian 8 tahun Rasulullah SAW sudah memperjualbelikan, maknanya sudah berniaga. Dalam dirinya sudah timbul kemandirian, ya, kemandirian secara ekonomi, meskipun pada waktu itu ya tidak besar, tapi sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mandiri secara finansial, secara ekonomi, ya. Ini maknanya kita semuanya dai yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, harus mandiri secara finansial. Ya. Kenapa? Karena secara mandiri, secara finansial itu yang kemudian menyebabkan seseorang itu bisa menyampaikan
apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW tanpa ada tekanan, tanpa ada pesanan, tanpa ada paksaan. Bebas. Ya. Makanya kemudian kalau ada satu masjid yang menghalang-halangi ustadz ya untuk menyampaikan ini itu pada hakikatnya tidak baik. Karena yang kita sampaikan semuanya dari akidah, dari ibadah, dari akhlak, dari siasah, semuanya kita sampaikan. Ya. Tetapi manakala ustadz itu kemudian tidak mandiri secara finansialnya, maka ketika dilarang dan yang lainnya itu, nah dia biasanya pasti akan ikut. Ya. Lain halnya ketika misalkan ustadz atau dai, para dai itu kemudian dia finansialnya mandiri secara finansialnya, maka tidak menyampaikan juga, ya sudah tidak jadi masalah. Itu ya. Maka kemudian jangan sampai kemudian karena tidak mandiri secara finansial, para dai semuanya, bapak-bapak ini dai ya, doat yang menyampaikan kebenaran, kemudian mudah terbeli oleh kekuatan musuh. Nah, ya, kemudian tersumbat mulutnya karena memang tidak mandiri secara finansial, atau bahkan lisannya menyerang Islam, menyerang perjuangan, disebabkan karena ketidakmandirian secara finansial, mudah dibeli oleh kekuatan-kekuatan di luar Islam. Ini yang kemudian Rasulullah SAW sampaikan melalui fikih sirahnya. Seorang dai, seorang duat yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala harus mandiri secara finansial. Maknanya bukan berarti kaya, maknanya dia cukup untuk menghidupinya. Sehingga kalau misalkan aktivitasnya dihambat, dia tetap bisa berjalan. Yang kedua, kalau kita lihat ya, perniagaan Rasulullah SAW ya, 32 tahun. 8 tahun Rasulullah umur 8 tahun Rasulullah SAW ya berjualan di Jaziratul Arab. Kemudian 12 tahun dibawa oleh pamannya Abu Thalib untuk menyeberang ke Syam. Ya, Syam itu hari ini adalah yang pertama Palestina, yang kedua Suriah, yang ketiga Lebanon, yang keempat Yordania. 4 negara itu. Dari Mekah, coba ya kita sampaikan. Saudi Arabia dari Mekah menuju Syria, situ ya. Jadi ada gambarnya dari Saudi Arabia, Syria, Lebanon, Palestina, terus kemudian Yordan. Ya. Kira-kira berapa jaraknya itu, Pak? Dari Saudi Arabia, dari Mekah itu ke Syria, ke Palestina, ke Yordan. Ya, kemudian ke Lebanon. Berapa jaraknya, Pak? Oh, jauh benar. Jawaban jauh benar. Jawaban wallahu a'lam bishawab itu juga benar. Jaraknya itu 1997 km. Ya, dari mana ke mana itu? Ya, Jakarta Surabaya berapa kilometer? Berapa? 500. 800 ya. Jakarta Surabaya ini 1997 km. Kemudian nggak ada kereta, nggak ada mobil yang bisa dipacu 150 km per jam. Kendaraan yang ada itu hanya unta dan kuda pada waktu itu. Ya, kecepatannya bisa diukur lah. Dan itu Abu Thalib mengajak Rasulullah SAW umur 12 tahun pergi ke Syam untuk ikut kafilah dagang. Kira-kira kita umur 12 tahun lagi ngapain tuh, Pak? 12 tahun, bayangkan. Kalau Allah tidak menciptakan pemuda yang hebat, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala kemudian menempa Rasulullah SAW dengan tempaan yang sangat luar biasa. Ya. 12 tahun sudah mengarungi 1997 km, mengendarai kendaraan yang seadanya pada waktu itu. Ya. Terus kemudian sudah berinteraksi dengan masyarakat internasional yang kemudian akan menjadi lahan dakwahnya. Ya. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau kita hari ini mau menempa anak kita menjadi pribadi-pribadi hebat, pemimpin-pemimpin masa depan, pemimpin-pemimpin dakwah masa depan,
maka beri tempaan yang sangat-sangat kuat terhadap dirinya. Ya. Memanjakan anak-anak kita semuanya belum tentu menjadikan dia pemimpin yang hebat. Memanjakan anak-anak kita semuanya belum tentu menjadikan kemudian anak-anak kita menjadi aktivis dakwah yang hebat. Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditempa dengan begitu macam cobaan, begitu macam ujian, termasuk ujiannya adalah terkait dengan berniaga ini. Ya. 12 tahun dan bertemu dengan pendeta Bukhara yang mengatakan bahwa anak ini adalah calon nabi, gitu ya, sehingga segera untuk dibawa kembali ke Mekah karena diketahui kalau misalkan diketahui oleh Yahudi maka Rasulullah SAW itu akan dibunuh. Ya. Ya. Jadi ini yang terjadi ya. Rasulullah SAW melakukan aktivitas perdagangan itu 32 tahun. Ya, yang menjadikan dirinya mandiri, yang menjadikan dirinya ya kemudian secara pemikiran mempunyai wawasan global, yang kemudian menyebabkan dirinya menghadapi ujian sendiri pun dengan berbagai ujian yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan dakwah itu sudah tertempa dengan sedemikian baik. Ya. Kemudian umur 25 tahun ya sampai 40 tahun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian berdagang bersama Khadijah, istrinya yang pertama yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perniagaan ini adalah membawa keberkahan terhadap perdagangan Khadijah. Ya. Keberkahan karena memang didagangkan oleh orang atau pribadi yang jujur, ya. Kemudian membawa keuntungan yang sangat besar buat perdagangan Khadijah. Ya. Jadi ini perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah perjalanan yang luar biasa. 12 tahun sudah pergi internasional. Kita 12 tahun masih keluar SD mungkin, ya, masih main gundu, main kelereng, main yang lain-lainnya. Kalau perempuan mungkin main apa? Yang sapintrong, karet ya. Seperti itu. Tapi ini bocah 12 tahun sudah mempunyai wawasan internasional. Ya. 12 tahun sudah melintasi negara-negara gitu ya. Maka ini yang hebatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa safar itu adalah siksaan. Betul atau enggak betul, Pak? Ya. Kadang-kadang kalau kita safar itu naik mobil itu nggak nyaman, nggak bisa tidur. Naik kereta nggak bisa nyaman, ya. Meskipun mobilnya mobil yang paling bagus lah, ya, tetap saja nggak nyaman. Hari ini kita bepergian ke luar negeri, misalkan naik pesawat, memang perjalanannya singkat, tapi nunggu pesawatnya itu yang lama, dan itu siksaan, ya. Apalagi zaman COVID ini harus tes dulu kan. Maka benar kalau kata Rasulullah SAW, as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu adalah bagian daripada azab, bagian daripada siksaan. Seseorang yang bepergian itu maka kadang-kadang sangat menyiksa. Ya, tidak bisa tidur, ya, tidak bisa tidur nyenyak. Kemudian banyak pikiran. Ya. Apalagi kalau naik pesawat, meskipun di dalam safar itu banyak keberkahan. Salah satunya dikabulkannya doa-doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Safar. Nah, hari ini saya ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bepergian dari Mekah menuju Syam jaraknya 1997 km adalah perkara yang luar biasa yang kalau kita lahir pada waktu itu belum tentu kita sanggup untuk melakukan tersebut. Belum tentu. Ya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW oleh pemuda yang kecil, kemudian setelah menikah dengan biasa. Ya. Nah kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, salah satu da'watin mustajabat la syakkun fihinna da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walidil alal waladihi. Ya. Jadi selain tadi safar itu membawa azab atau membawa siksaan, tetapi dalam safar juga terdapat keutamaan yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena tadi begitu beratnya kita melakukan safar itu, tetapi dalam hadis dikatakan bahwa safar itu adalah satu kondisi ketika doa-doa dikabulkan. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ada 3 perkara atau 3 kondisi di mana doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah da'watul madlum,
adalah doanya orang-orang yang terzolimi. Ya. Hari ini kita terzolimi atau bukan? Makbul insyaallah. Ya. Kenapa terzolimi, Pak? Ya, terzolimi umat Islam ya. Banyak kebijakan-kebijakan yang tidak mengenakan umat Islam. Ya. Dimulai dari kerumunan, ya, maulid dipidanakan, gitu ya. Terus kemudian jilbab, SKB 3 menteri terkait dengan jilbab yang kemudian tidak boleh dipaksakan, padahal itu orang Islam. Memang tidak boleh dipaksakan kepada bukan selain Islam, ya kan? Bukan agama Islam memang tidak boleh dipaksakan untuk menggunakan jilbab karena memang bukan ajarannya. Ya, tetapi buat Islam, seorang perempuan yang sudah akil balik wajib menggunakan jilbab. Lalu kenapa kita tidak boleh gitu ya mengatur nilai-nilai keagamaan kita, tidak boleh. Ya. Yang terakhir adalah dihapusnya nilai-nilai agama dalam sistem pendidikan di Indonesia. Oh, ini musibah besar ya. Diganti dengan budaya. Ya. Diganti budaya. Nah, ini kita sebagai umat Islam dizalimi betul ya. Maka perbanyak berdoa, Pak ya. Perbanyak berdoa. Mudah-mudahan doa-doa kita ini sebagai umat Islam yang dizalimi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang-orang musafir. Orang-orang yang bepergian. Maka bapak-bapak kalau bepergian itu perbanyak berdoa. Doakan anak-anak kita, doakan istri kita, doakan semuanya. Doakan kebaikan negara ini gitu ya. Karena itu adalah doa disabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wada'watul walidi ala waladihi. Doa anak untuk orang tuanya. Ya, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum masuk ke permulaan wahyu juga tidak bisa dilepaskan daripada sosok yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau adalah istri pertama yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sudah menikah dengan laki-laki lain. Ya, yang pertama adalah suami Khadijah itu adalah Atiq bin Ais At-Tamimi. Yang kedua adalah Abu Halah At-Tamimi dari kabilah At-Tamimi. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menikah dengan Khadijah atas lamaran daripada Khadijah yang disampaikan kepada Nafisah binti Muniyah. Ya. Jadi Khadijah ngomong kepada Nafisah binti Muniyah bahwa dirinya tertarik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian agar disampaikan ketertarikannya, mau enggak sama saya? Gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan kepada paman-pamannya dan kemudian pamannya kemudian melamar Khadijah melalui paman Khadijah radhiyallahu anha Amr bin Ashad. Makna fikih syirah daripada terkait dengan hal ini ya, dibolehkannya, disyariatkannya, masyru'iyahnya, diperbolehkannya seorang perempuan menyatakan diri tertarik terhadap laki-laki yang soleh. Ya. Jadi boleh. Jadi kalau kita mungkin budaya Indonesia itu kan laki-laki yang kemudian ngomong kepada perempuan gitu ya. Laki-laki yang kemudian menyatakan keinginannya, oh saya tertarik nih, mau nggak jadi istri saya gitu ya. Nah itu hal yang lumrah. Tetapi dalam fikih boleh perempuan menyampaikan ketertarikannya kepada laki-laki soleh. Daripada laki-laki soleh itu diambil yang lain. Ya, kita udah tertarik nih, tapi karena menjaga istilahnya menjaga ya kehormatan perempuan, nggak boleh ngomong dulu sama laki-laki. Giliran laki-lakinya nikah sama perempuan lain, nangisnya 7 turunan. Ya. Alhamdulillah tidak seperti itu. Sampai tidak seperti itu ya.
Jadi seperti itu. Ini boleh perempuan ini, ya. Ketika mendapatkan laki-laki soleh atau mendapatkan kabar ada laki-laki soleh, maka perempuan boleh menyatakan ketertarikannya dan kemudian memintanya untuk jadi suaminya. Boleh secara fikih berdasarkan daripada sirah nabawiyah ini. Ya, jadi boleh menyatakan seperti itu. Tidak usah nunggu malu-malu, ya. Tidak usah, oh saya mah perempuan nahan harga diri gitu ya. Mendingan laki-laki dulu yang ngomong. Dan seperti itu. Ya, daripada diambil sama perempuan yang lain, gitu ya. Stok terbatas. Laki-laki yang soleh itu terbatas. Ya. Lah memang betul. Tanda-tanda kiamat kan jumlah perempuan banyak, ya kan? Jumlah laki-laki banyak. Di antara jumlah laki-laki yang banyak itu kemudian yang soleh sedikit, betul kan? Nah, yang soleh sedikit ini diperebutkan wanita yang banyak. Nah, maka kemudian boleh saja secara fikih itu perempuan menyatakan ketertarikannya kepada laki-laki. Ini ya pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil. Kemudian kedudukan Khadijah radhiyallahu anha. Coba bayangkan. Khadijah kalau kita lihat nasabnya dari ayahnya, Khadijah itu anak wanita daripada Khuwailidi bin Asas bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Galib bin Fihir sampai kemudian masih ingat silsilah ini yang saya tandain hitam itu, masih ingat? Kira-kira ini silsilah siapa ini? Nah, ya. Bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Galib bin Fihir sampai bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam adalah silsilah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun ketika kita lihat silsilahnya, Khadijah ini dari jalur ibunya, Khadijah anaknya Fatimah, dan kemudian ketemu di sini, ketemunya di bin Luay dan bin Galib bin Fihir. Maknanya Khadijah itu bukan perempuan biasa. Ya. Maknanya perempuan ini adalah perempuan, Khadijah ini perempuan yang mulia, yang memang dilahirkan dari garis keturunan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kenapa ya dari garis keturunannya Rasulullah dan Khadijah tersebut kemudian mendapatkan anak-anak yang kemudian bisa menyampaikan Islam, risalah Islam dan yang lain-lainnya. Maka karena memang garis keturunan itu memang perempuan yang luar biasa. Ayahnya yaitu suaminya Rasulullah SAW juga hal yang luar biasa. Ya. Maka kemudian daripada nasab dan kemudian dari keutamaan Khadijah, daripada Khadijah yang kemudian kaya dan kemudian memberikan kekayaannya itu kepada dakwah Rasulullah SAW, banyak menimbulkan kecemburuan daripada istri-istrinya. Banyak menimbulkan kecemburuan daripada istrinya. Dan istri yang paling cemburu terhadap Khadijah radhiyallahu anha adalah Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Aisyah itu adalah istri Rasulullah yang paling muda. Ya. Istri Rasulullah yang paling muda, tapi kemudian dia cemburu terhadap Khadijah radhiyallahu anha. Aneh atau aneh? Aneh. Karena biasanya kita temukan istri tua cemburu sama istri muda. Ya kan? Yang terjadi sekarang ini kalau misalkan kita lihat praktek poligami itu istri tua yang cemburu, sangat cemburu terhadap istri muda. Ya, sehingga kadang-kadang kecemburuannya itu tidak objektif, berlebihan dan yang lain-lainnya. Nah, ini istri muda, istri yang masih muda, umurnya paling muda, kemudian cemburu terhadap Khadijah radhiyallahu anha yang dinikahi Rasulullah SAW dalam keadaan janda. Ya. Nah, bahkan kata Aisyah radhiyallahu dalam hadis itu ya, nanti dikatakan ya, khairun nisaiha Maryam bintu Imran wa khairun nisaiha Khadijah bintu Khuwailid. Sebaik-baiknya perempuan langit adalah Maryam, anaknya Imran, dan sebaik-baiknya perempuan dunia adalah Khadijah radhiyallahu anha. Dalam hadis yang lain Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Magirtu 'alan nisa'i Nabi." Aku tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Nabi illa ala Khadijah, kecuali kepada Khadijah. Ya. Wa inni lam udrikha, padahal sesungguhnya kata Aisyah itu aku tidak pernah bertemu dengan Khadijah tersebut. Oh, ini luar biasa ya. Orangnya nggak ketemu tapi kemudian dicemburui.
Qalat wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza dabaha syatta, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih binatang, kemudian fayaqul, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ursilu, kirimkanlah biha ila asdiqai Khadijah, kirimkan makanan itu kepada kerabat-kerabatnya, teman-temannya Khadijah. Faghadibat, kemudian Aisyah radhiyallahu anha marah terkait dengan hal tersebut. Kemudian faqalat Aisyah, berkata Aisyah, Khadijah, kenapa, maksudnya kenapa dikirimkan kepada Khadijah? Kepada teman-temannya Khadijah. Kenapa mesti Khadijah? Gitu ya. Karena istri Rasulullah banyak. Kenapa Rasulullah SAW hanya memerintahkan mengirimnya kepada istri-istri Khadijah? Maka kata Rasulullah SAW, inni qad ruziktu hubbaha, sesungguhnya aku telah diberikan rizki atas cintanya. Di sini perkara Rasulullah SAW merasa sangat beruntung mendapatkan Khadijah radhiyallahu anha, yang nanti dalam perjalanannya dia akan membackup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nanti dalam perjalanan dakwahnya dia akan menjadi orang yang kemudian menyumbangkan seluruh hartanya untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa beruntung bahwa mendapatkan istri Khadijah. Gitu ya. Jadi ini pelajaran yang kedua, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Buat bapak-bapak yang mau poligami, seberapa beruntungnya bapak-bapak mencintai istri pertama. Ya. Kalau Rasulullah SAW mempraktekkan ketika dia poligami juga, yang dicintai itu adalah istri pertama. Bapak-bapak yang poligami yang dicintai istri. Ya. Ini yang kemudian kenapa poligaminya nggak berhasil jadi gitu ya. Karena lebih cinta terhadap istri yang kedua. Padahal Rasulullah SAW ya sangat mencintai Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim. Kalau tadi hadis 2 itu diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan hampir tidak pernah Rasulullah SAW keluar rumah sehingga kemudian menyebutkan Khadijah dan kemudian memuji-mujinya. Ya. Pada suatu hari Rasulullah SAW menyebutkan, sehingga menimbulkan kecemburuanku, kata Aisyah. Aku lalu berkata, bukankah ia hanya seorang wanita tua yang terkanda orang yang lebih baik darinya? Gitu ya. Jadi Aisyah mengatakan, kenapa engkau menyebut memuji-muji daripada Khadijah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkannya? Dia sosok yang tua, dan kemudian dan bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menggantinya dengan yang lebih baik daripadanya? Maksudnya aku, gitu ya. Aisyah, gitu ya. Maka Rasulullah SAW kemudian marah dan kemudian berkata, demi Allah, Allah tidak akan menggantikan untukku orang yang lebih baik daripada Khadijah. Dia beriman kepadaku di saat orang-orang ingkar. Dia membenarkanku di saat orang-orang mendustakanku. Dia membela dengan hartanya ketika orang-orang menghalangiku, dan aku dikaruniai Allah Subhanahu wa taala anak darinya, sementara aku tidak dikaruniai anak-anak yang lainnya dari istri-istri yang lainnya. Ya. Jadi ada beberapa hal yang kemudian kenapa Khadijah itu begitu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika sembelihannya itu sudah dibagi-bagikan kepada teman-temannya Khadijah, ya. Yang ketika keluar rumah Rasulullah SAW selalu memuji-mujinya, menyebutnya Khadijah. Maka ada beberapa hal yang kemudian menjadikan Rasulullah SAW sangat cinta terhadap Khadijah. Yang pertama, karena Khadijah mengimani Rasulullah SAW di saat yang lainnya mengkufuri Rasulullah SAW, ya. Dan orang yang pertama mengimani Rasulullah SAW adalah Khadijah. Ya, sebelum Abu Bakar, sebelum yang lainnya, Ali bin Abi Thalib, yang lainnya belum. Ya, tetapi orang yang pertama kali mengimani adalah Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian yang kedua,
menjadi saksi membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi menjadi saksi Khadijah itu. Di saat yang lain mendustakan, Khadijah membenarkan. Bahkan ketika turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah SAW mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku, karena Rasulullah SAW khawatir yang datang kepadanya, yang kemudian menyampaikan ikra, 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 itu khawatirnya adalah gangguan jin. Lalu apa yang dikatakan Khadijah ketika wahyu turun dan Rasulullah SAW merasa khawatir dirinya, kemudian yang datang kepada jin, kemudian Khadijah mengatakan tidak mungkin orang yang seperti Anda, seperti Rasulullah SAW itu sampai diganggu jin. Maknanya Khadijah memberikan ketenangan terhadap Rasulullah SAW. Di saat kegelisahan muncak, ada istri yang menenangkan, gitu ya, menenangkan. Dan ini juga pelajaran buat para ummahat, para ibu-ibu semuanya, ya. Ketika suaminya mengalami kegelisahan, jadi istri-istri yang solehah sebagaimana Khadijah menenangkan kegelisahan Rasulullah SAW. Ya. Ya, jadikan rumah itu tempat untuk yang nyaman untuk suami. Ya. Hilangkan segala kesibukan yang kemudian akhirnya mengabaikan suaminya. Hilangkan segala kesibukan. Oh, sekarang kan banyak nih perempuan-perempuan ya. Ya, hari ini ibu-ibu banyak betul di mana-mana itu lebih banyak ngurusin, ya, ngurusin bukan suaminya, arisan lah ya. Ada yang nonton drakor, ibu-ibu muda, ya, ada yang nonton Al dan Andini. Ya. Saya buka Instagram. Begitu dibuka ada kabar ibu-ibu syukuran Al dan Andini tidak jadi cerai, padahal sinetron. Ibu-ibu syukuran sampai syukuran gitu, Al dan Andini nggak jadi gitu. Salah ya, berarti itu berhasil sutradaranya ya, sutradaranya berhasil, ibu-ibu kebawa baper. Jadi menjadi saksi ketika yang lain mendustakan apa yang disampaikan Rasulullah, Khadijah kemudian menjadi saksi yang membenarkan setiap ucapan Rasulullah SAW. Kemudian kenapa Rasulullah SAW begitu cinta terhadap Khadijah? Yang ketiga, karena Khadijah membela dan memberikan hartanya untuk perjuangan Rasulullah SAW. Ya, jadi untuk urusan dakwah ini, ya nggak usah hitung-hitungan. Ya, ummahat, ibu-ibu kalau punya harta, suaminya mau dakwah kasih. Sebagaimana apa yang diberikan Khadijah kepada Rasulullah SAW. Kasih. Jangan-jangan dari yang kecil-kecil tersebut kemudian menimbulkan kecintaan suaminya terhadap ibu-ibu semuanya. Yang terakhir, karena Khadijah melahirkan anak-anak tidak seperti anak-anak yang lainnya. Tidak seperti istri-istri yang lainnya. Yang kemudian dengan qadarullahnya itu tidak mendapatkan anak daripada Rasulullah SAW. Kalau dalam catatan sejarah Rasulullah SAW itu punya 7 anak, ya, 7 anak. Meskipun nanti ada 1 anak bukan daripada Khadijah, ya. Tapi ketika hadis ini diturunkan anak itu belum lahir, sehingga Rasulullah sangat cinta terhadap Khadijah. Yang pertama adalah Qasim, ya, Qasim. Kemudian yang kedua adalah Zainab. Ya. Yang ketiga adalah Ruqayyah. Yang keempat adalah Ummu Kulsum. Yang kelima Abdullah. Yang keenam Fatimah. Yang ketujuh Ibrahim. Ya. Jadi Qasim anak pertama, anak sulung laki-laki Rasulullah SAW. Ya, cuma dengan catatan, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah kemudian tidak memiliki anak laki-laki yang berumur panjang. Ya, semuanya wafat, semuanya meninggal. Ya, Qasim meninggal. Kemudian Abdullah yang sering dikatakan At-Thayyib, At-Takhir, sebutannya itu juga meninggal. Kemudian Ibrahim yang anak dari Maria, ya, Al-Kitbiyah, seorang perempuan Mesir yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Rasulullah SAW, kemudian juga meninggal.
Ya, sehingga garis ya, kalau ini semuanya yang dari laki-laki itu meninggal. Ya. Kemudian Rasulullah SAW punya Zainab. Ya, Zainab punya anak, kemudian meninggal. Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum. Ya, Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan. Ya, terus kemudian punya anak, kemudian meninggal. Ya, terus kemudian Ummu Kulsum setelah meninggal itu kemudian dinikahkan dengan Ummu Kulsum, tidak mempunyai keturunan. Ya, Utsmannya itu tidak punya keturunan. Baru kemudian Fatimah dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib, mempunyai keturunan Hasan dan Husain. Yang kalau orang Syiah mengambil nasabnya itu dari Husain saja, tidak mengakui keturunan daripada Hasan. Ya. Nah, itu yang pasal. Jadi turunnya wahyu tidak lepas daripada keberadaan Khadijah, ya, yang kemudian memberikan support terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kemudian ya memberikan ketenangan batin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meyakini bahwa yang turun itu kemudian adalah wahyu dan kemudian adalah malaikat Jibril. Kemudian yang berikutnya yang saya ingin jelaskan adalah al-ikhtila, ya, mengasingkan diri, atau bahasa lainnya al-uzlah. Ya. Jadi ini penting dalam proses tahap perjalanan seorang muslim. Ini penting untuk perjalanan dalam tahap seorang dai. Mengasingkan diri, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian merasakan bahwa memang dirinya sangat kecil, bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang besar, sehingga kemudian mengikis sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Sifat sombong, sifat iri, semuanya. Dan semua itu biasanya dilalui dengan proses al-ikhtila atau al-uzzah, mengasingkan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu gelisah karena secara nuraninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seperti nurani yang agama-agama sebelum Islam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dia tumbuh, ya, dari anak-anak kemudian tumbuh menjadi dewasa, kemudian otaknya berpikir, melihat fenomena-fenomena penyembahan-penyembahan terhadap berhala yang pada hakikatnya dibuat oleh manusia itu sendiri, kemudian disembah, diagung-agungkan, diminta pertolongan, kemudian sampai kemudian diibadahi. Maka kemudian inilah yang kemudian membuat Rasulullah SAW merasa tidak nyaman. Hatinya kemudian mengasingkan diri dan kemudian ikhtila di Gua Hiro. Ya. Nah, fungsi daripada ikhtila atau al-uzlah yang pertama adalah untuk mengikat hakikat diri. Ya, siapa kita dan kemudian apa fungsi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah hanya untuk mengambil tugas-tugas duniawi saja? Seperti hal sekarang, menjadi suami, menjadi istri, menjadi seorang manajer, menjadi seorang direktur, menjadi yang lainnya. Apakah untuk itu saja? Atau kemudian sebagaimana fungsinya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus kemudian kita juga mengingat hakikat penciptaan alam semesta itu untuk apa? Hakikat penciptaan manusia untuk apa? Ya. Hakikat penciptaan diri kita itu untuk apa? Ya, kalau katakan dalam surat Az-Zariyat itu, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Maka Rasulullah mengasingkan diri sengaja seperti itu, ya. Kemudian sarana menyendiri Allah Subhanahu wa taala, ya, dilakukan oleh Rasulullah SAW sampai kemudian mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang Rasulullah SAW 10 hari, ya, baru pulang. Kadang sepekan Rasulullah SAW di Gua Hiro menyepi, menyendiri, kemudian baru pulang. Ya. Kadang Rasulullah SAW hanya sehari kemudian pulang, terus kemudian makan. Berhari-hari yang menyiapkan makannya siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Ya. 7 hari, 10 hari Khadijah mengantarkan makanan Rasulullah SAW. Maka dalam hadis At-Tirmidzi
Rasulullah SAW mengatakan alaikum biqiyamul lail. Lakukanlah salat malam untuk kalian karena fa inna da'bus sholihin qablakum, karena itu adalah merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbakum, dan itu mendekatkan diri kepada Rabb kalian. Wa mukaffiratun lis-sayyiati manhatun anil ism, dan kemudian selain mendekatkan diri kepada Rabb kalian, maka berikutnya fungsi al-ikhtila atau uzlah itu kemudian dapat mencegah, menghapus segala kesalahan dan mencegah dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Hari ini kita sebagai dai Allah Subhanahu wa taala, dai yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, mau nggak mau harus mengikuti perjalanan sirah yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya. Dan sarana itu adalah dengan qiyamul lail. Ya. Jadi qiyamul lail, wa minal laili fatahajjat bihi. Nah, ini dalam ayat ini, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam hari bersembahyanglah atau salatlah, tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan, nafilah, ibadah tambahan buat kamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kamu kepada tempat yang terpuji. Al-ikhtila atau al-uzlah adalah kebiasaan orang-orang mukmin sebelum kita. Merenung, mengintrospeksi diri, muhasabah. Itu adalah kebiasaan orang-orang sebelum kita. Ya. Satu, memutus fungsi, ya, memutus fungsi indera kita, kecintaan kita terhadap duniawi. Ya. Perbanyak salat malam, maka sedikitnya akan menghambat kita terkait dengan syahwat dunia kita. Ya. Perbanyak qiyamul lail kita agar kita menjadi orang-orang sebelum kita, orang-orang soleh, yaitu Rasulullah SAW dan para nabi dan kemudian para sahabatnya, tabiut tabiinnya. Maka seorang muslim hari ini mau nggak mau, ya, sebelum turun, ya, dakwah di jalanan, sebelum menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, harus punya ruang khusus untuk kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, face to face lah. Gitu ya. Dan itu bukan di ruang-ruang salat wajib. Ya, bukan di ruang-ruang salat yang 5 waktu. Kalau salat 5 waktu ya mungkin masih muncul, ada nanti timbul pengen dipuji dan yang lain-lain. Tapi kalau qiyamul lail, salat malam sendirian, bermunajat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, ya, terus kemudian mengintrospeksi diri dan yang lain-lainnya, sangat jauh dari nilai-nilai riya. Siapa yang lihat? Ya kan? Siapa yang lihat? Ya, maka hari ini, ya, itu harus kita lakukan. Dan ini menandakan bahwa tarbiyah ruhiyah menempa diri kita secara ruhnya, imannya itu harus dan wajib sebelum kita terjun ke medan-medan dakwah. Karena biasanya godaan-godaan itu biasanya muncul dan kemudian orang tergoda biasanya karena ruhiyahnya kosong. Ya, ruhiyahnya kosong. Atau dia biasa melakukan sholat, ya, tapi kemudian dia tidak pernah mengintrospeksi diri, sehingga kemudian dia termakan dengan apa yang ada di dunia semuanya. Ya. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan oleh kita semuanya sebagai ittiba, sebagai ibroh dari perjalanan Rasulullah SAW adalah melakukan muhasabah, melakukan al-ikhtila, al-uzlah, agar diri kita ini terus terisi, ya, secara ruhiyahnya kita harus terisi, sehingga kemudian ketika syariat ini datang kepada kita semuanya, maka kemudian syariat itu akan diterima dengan lapang dada, meskipun sangat tidak mengenakan kita, meskipun sangat tidak membuat nyaman kita, meskipun sangat dibenci oleh kita, tetapi begitu ruhiyahnya penuh, ya, kalau baterainya penuh, ya, nelponnya itu lama, tapi kalau baterainya lowbat, ya, nelponnya sedikit, maka ruhiyah itu. Asar para ulama kemudian kenapa
kajian-kajian tazkiyatun nufus itu diutamakan, kajian-kajianmu, karena memperbaiki diri itu lebih utama sebelum kita menyebarkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hari ini kalau ruqyahnya kurang, ditawarin 1 miliar 2 miliar ya sudahlah, goyah lah, ya. Apalagi ditawarin fasilitas yang besar, ya. Itu berawal dari ruqyah. Coba kalau hari ini berapa banyak sih yang sudah ditawarin? Oh bapak nggak usah aktif deh lah ya, nanti saya kasih ini gitu. Ada pak dari bapak-bapak ditawarin fasilitas-fasilitas dunia gitu ya. Tidak hanya dunia, Rasulullah SAW itu ditawarin apa oleh pembesar-pembesar Quraisy? Semuanya ditawarin Rasulullah SAW itu. Ditawarin semuanya asal dia menghentikan aktivitas dakwahnya. Ya, aktivitas yang kemudian merubah masyarakat Arab pada waktu itu dari menyembah Allah ke menyembah berhala ke nyembah Allah. Itu ditawarin semuanya, fasilitas mau dikasih ini, kasih ini. Ya. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, meskipun matahari diletakkan di tangan kiriku gitu ya, tangan kananku, misalkan maksudnya matahari dikasih kepada Rasulullah SAW, tapi kemudian disuruh untuk meninggalkan dakwah, maka Rasulullah tetap akan melaksanakan dakwah itu. Nah ini penting bapak-bapak ya. Hari ini penting ya. Bapak-bapak semuanya menempa, semuanya ibu-ibu semuanya menempa dengan ruqyah yang baik. Karena ini adalah tarbiyah awal ya. Tarbiyah fase yang pertama yaitu tarbiyatul ruqyah. Ya, tarbiyah ruqyah ya. Jadi sebelum menjadi aktivis dakwah, sebelum menjadi tokoh, maka ini dululah. Gitu ya. Sehingga kemudian ketika semuanya sudah kita laksanakan ya, kemudian tawaran-tawaran itu ditawarkan kepada kita, maka kita akan menolaknya. Sama hari ini misalkan ada pembunuhan laskar 6 orang ya lah, pembunuhan laskar FPI 6 orang gitu kan. Terus kemudian Habib Rizik ditangkap karena berkumpul gitu ya. Habib ini sudah ditawarkan, Habib bilang sama teman-teman di TP3 agar jangan memperpanjang kasus pembunuhan laskar ini, nanti Habib kita bebaskan. Nah ini kan tawaran. Kira-kira kalau tawaran itu ke antum gimana tuh? Terima atau terima? Ya, jadi seperti itu. Begitu banyak, ya. Begitu banyak tawaran-tawaran. Ya. Nah sekarang kita akan masuk ke permulaan wahyu ya. Wahyu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berawal daripada mimpi yang benar. Ya. Jadi sebelum Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang mimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah disampaikan dengan mimpi yang kemudian cahaya yang begitu putih menyinari dirinya. Ya. Disampaikan seperti itu. Maka berangkat dari situ, kemudian Rasulullah SAW melihat fenomena-fenomena yang ada di masyarakat pada waktu itu, yaitu masyarakat jahiliyah yang kemudian menyembah berhala dan yang lainnya, kemudian menyebabkan Rasulullah SAW mengasingkan diri al-ikhtila di Gua Hiro. Kemudian datang malaikat Jibril dengan membawa wahyu pertama, ya. Ini dikatakan hakikah kharijiyah, hakikah yang mengeluarkan Rasulullah SAW daripada kebiasaan-kebiasaan orang Arab. Dan surat Al-Alaq ini dikatakan oleh para ulama sebagai surat pengangkatan sebagai nabi. Dan surat yang kedua, surat Al-Mudatsir itu dikatakan oleh para ulama surat yang mengantarkan Rasulullah SAW menjadi Rasul. Karena perintahnya nanti untuk dakwah itu di wahyu yang kedua. Kemudian setelah malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah terkejut karena merasa khawatir itu adalah bagian daripada jin yang akan mengganggunya, sehingga kemudian datang kepada Khadijah dan meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Zammiluni, zammiluni. Kemudian Khadijah setelah menenangkan Rasulullah SAW, menyelimuti Rasulullah SAW dan memberikan ketenangan kepada Rasulullah SAW terkait dengan bahwa itu tidak mungkin jin yang datang kepada orang yang sebaik engkau.
Kemudian Rasulullah SAW dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah bin Nufal yang pada waktu itu menganut agama Isa alaihissalam, ya. Dan ketika disampaikan berita apa yang kemudian menimpa Rasulullah SAW kepada Waraqah bin Nufal mengatakan, sungguh sangat gembira kalau hal ini datang ketika saya sangat muda. Sungguh sangat gembira kalau misalkan nanti ketika engkau diusir oleh kaummu, saya masih hidup. Ya. Maknanya Waraqah bin Nufal mengetahui bahwa yang ada di depannya ini adalah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kondisi Waraqah pada waktu itu sudah uzur, sudah tua. Ya. Kemudian dikatakan oleh Waraqah, sungguh sangat gembira kalau misalkan nanti pada saat kaummu mengusirmu, aku masih hidup. Realitanya tidak lama setelah itu kemudian Waraqah bin Nufal meninggal. Ya. Tapi kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Waraqah bin Nufal itu, apakah aku ini akan diusir oleh umatku? Maka Waraqah bin Nufal, orang yang membawa ajaran sepertimu akan diperangi. Orang yang membawa risalah sepertimu akan diperangi. Maknanya siapa saja, baik Rasulullah pada waktu itu maupun kita para aktivis dakwah sekarang ini, jika kita membawa dakwah yang disampaikan dakwah Rasulullah SAW, pasti akan diperangi oleh orang-orang yang tidak menghendaki keindahan Islam itu. Ya, pasti itu. Dan itu sudah menjadi fikih lah ya. Kita sudah melihat di banyak tempat bagaimana orang-orang yang istiqomah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka yang minimal hari ini dipenjara, diperanginya itu. Ya, dulu ulama Buya Hamka gitu ya, tegas menolak terkait dengan ucapan Natal. Sebagai ketua MUI yang pertama, tegas ketika pemerintah meminta ucapkan Natal dari MUI. Tapi kemudian Buya Hamka menolaknya, tidak menginginkannya karena ini bagian daripada akidah. Ya, namun kemudian akhirnya apa yang terjadi? Buya Hamka ditahan. Ya. Kemarin Ustaz Abu Bakar Basir, hari ini Habib Rizik, siapa lagi besok lah ya akan diperangi. Yang menyampaikan risalah dan kemudian mengkritisi para penguasa yang zalim, yang kemudian tidak menyampaikan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan tatbiqus syariah, maka kemudian akan diperangi dan kemudian akan hari ini ya seperti sekarang lah dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian setelah menerima wahyu yang pertama, ya, kemudian perbedaan ulama terkait dengan kapan munculnya wahyu yang kedua tersebut. Ya, ada yang mengatakan 3 tahun, kemudian Baihaqi mengatakan 6 bulan. Kalau saya sendiri sependapat dengan pendapat Baihaqi, karena fase dakwah Rasulullah ini sangat singkat, tidak mungkin sekian lama kemudian turun ya wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi 6 bulan. Nah, kemudian 6 bulan itu turun ya surat Al-Mudaththir, ya. Dan ini memberikan ketenangan kepada Rasulullah SAW. Setelah surat yang pertama atau 5 ayat yang pertama disampaikan oleh Jibril alaihissalam, Jibril datang kepada Rasulullah SAW kemudian menyampaikan Iqra. Kemudian Rasulullah SAW, aku tidak mampu, ya, aku tidak bisa. Kemudian Jibril datang dan kemudian merangkul Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW tersesat. Kemudian dibaca kembali, diperintahkan Iqra. Kemudian sampai Rasulullah menjawab, saya tidak bisa, gitu ya, saya tidak mampu. Kemudian yang ketiga kalinya Jibril menyampaikan Iqra. Sama jawaban yang sama disampaikan Rasulullah SAW. Baru kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Jadi kalau kita lihat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, bacalah dengan nama Rabbmu yang maha mencipta, ya. Jadi Allah ingin memberikan penjelasan kepada Rasulullah SAW bahwa terkait dengan penciptaan dirinya, penciptaan langit, penciptaan bumi, semuanya itu adalah kehendak Allah, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi Allah membanggakan terkait dengan hasil karyanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian khalaqal insana min 'alaq, ya,
bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia daripada segumpal darah. Padahal nanti kalau kita pelajari ya dari ayat-ayat yang lain, misalkan dalam surat Al-Mu'minun itu Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan, proses penciptaan manusia itu dengan dua proses. Ya, ada yang dikatakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ada yang kemudian diciptakan manusia itu dari saripati tanah, Adam alaihissalam. Kemudian ada yang diciptakan manusia summa ja'alnahu nutfatan, ya nutfatan fi qararim makin. Ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air mani, ya, ke dalam dinding yang kokoh, yaitu dinding rahim, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam permulaan wahyu ini Allah Subhanahu wa taala khalaqal insana min 'alaq, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Ya. Kemudian 'allamal insana, dikatakan dikatakan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian yang mengajarkan manusia daripada hal-hal yang tidak diketahuinya. Kemudian dikatakan tadi di ayat 4, alladzi 'allama bil qalam, yaitu yang mengajarkan manusia dengan pena, ya. Dan kemudian dalam satu tafsir dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia itu kegiatan baca dan tulis, karena itu merupakan hal yang memberi manfaat yang sangat besar, ya. Dan itu terbukti, membaca menulis itu membawa peradaban, ya. Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW dibaca, dihafalkan, ya, terus kemudian ditulis dalam pelepah-pelepah kurma dan yang lain-lainnya, sarana yang pada waktu itu ada, ya. Jadi ada kegiatan membaca, terus kemudian ada kegiatan menulis. Pada Abu Bakar sama, kemudian sampai meninggalnya para penghafal Quran dalam sebuah peperangan. Kemudian Umar bin Khattab mengusulkan Al-Quran itu untuk dibukukan. Namun baru terjadi ketika masa Utsman bin Affan Al-Quran itu dibukukan, sehingga namanya Mushaf Utsmani, ya, baru dibukukan. Dan ketika selesai dibukukan maka maka kemudian tusawir, kemudian dikopi banyak, ditulis banyak, disebarkan kepada seluruh dai-dai yang datang ke Yaman, kemana-mana, disebarkan semuanya. Dan kemudian akibat aktivitas menulis dan membaca tersebut, maka kemudian apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merubah sebagian dunia dengan adanya Islam tersebut. Nanti juga kita akan pelajari masalah misalkan dalam Daulah Umayyah, dalam Daulah Abbasiyah itu, yang mana peradaban Islam mencapai puncak-puncaknya, ya, itu banyak juga kegiatan-kegiatan, kemudian aktivitas menulis gitu, ya, menerjemahkan, kemudian disebar yang lain-lainnya. Banyak, ya. Dan hari ini ulama-ulama menulis, ya, nilainya, harganya mahal. Ulama-ulama di Indonesia hari ini secara keilmuan sangat tidak diragukan. Siapa yang meragukan ulama-ulama dari Indonesia? Banyak, sangat-sangat banyak. Buya Hamka hari ini bukunya di mana-mana, menjadi rujukan di mana-mana, ya. Dan popularitas Buya Hamka naik itu, ya, bukan karena tulisan orang Indonesia, ya. Buya Hamka naik, ya, bukan karena tulisan orang Indonesia, ya. Orang Indonesia nulis terkait dengan Buya Hamka berapa sih bukunya? 1, 2 gitu, ya. Tapi kemudian saya bertemu dengan peneliti Singapura, itu dia menulis Buya Hamka dengan segala apa yang menjadi pemikirannya itu, bukunya itu sudah 131 buku terkait dengan Buya Hamka. Itu bukan orang Indonesia yang nulis, ya. Makanya kenapa terkadang dalam pendidikan itu, ya, Indonesia misalkan kalahlah sama Malaysia gitu, ya. Secara grade itu perguruan tinggi itu kalah Indonesia sama Malaysia. Apakah karena ulama Indonesia atau karena orang-orang Indonesia keilmuannya kurang? Tidak. Tidak. Ya. Tapi yang menyebabkan Malaysia lebih dibandingkan Malaysia karena banyak
orang-orang Malaysia kemudian menulis dan melempar ide dan tulisannya itu ke jurnal-jurnal internasional. Sehingga kemudian banyak yang kemudian baca, oh ini tulisan orang Malaysia, oh ini tulisan orang Malaysia. Tapi ketika ini, oh mana orang Indonesia yang nulis? Nggak ada. Ya, jadi kekurangan Indonesia itu kekurangan di tulisan saja. Kalau seorang ulama mah saya meyakini bahwa orang Indonesia itu masih lebih jago lah dibandingkan negara tetangga itu. Dengan Malaysia itu masih sangat-sangat di atas Indonesia. Bahkan saya lihat silabus buku ya. Studentnya S1 Malaysia itu pakai buku rujukannya, buku rujukan ulama Indonesia. Ya. Masih pakai buku yang dulu itu orang-orang Indonesia nulis baru kemudian dipakai di sana. Maknanya secara keilmuan Indonesia diakui. Dan dulu itu Malaysia yang belajar ke Indonesia. Ya. Cuma karena kurang aktivitas menulis Indonesia itu akhirnya kemudian berubah. Ya, berubah dari Indonesia menuju Malaysia. Ya. Kemudian dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya pada hakikatnya ya Rasulullah SAW tidak mengetahui apapun dan ummi, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada Rasulullah SAW. Ya kemudian wahyu yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala 6 bulan kemudian datang wahyu yang kedua, malaikat Jibril duduk di atas langit gitu ya, dan kemudian menyampaikan wahyu yang kedua. Ya. Ketika Rasulullah SAW berkedatangan dan kemudian berselimut kembali, maka malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, war ruzza fahzur, wa la tamnu tastaksir, wa li rabbika fasbir. Ya. Jadi wahyu yang kedua ini adalah wahyu terkait dengan perintah untuk berdakwah. Ya. Setelah Rasulullah SAW dipahamkan terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan, yang memberikan pengetahuan kepadanya, yang kemudian memberikan ilmu kepadanya, maka kemudian datang wahyu kedua kepada Rasulullah SAW dan kemudian memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut, hendaklah kamu bangun, kum fa'anzir, bangun dan beri peringatan kepada mereka. Ya. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW pertama adalah mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Belum berbicara terkait dengan tauhid. Misalkan yang diajarkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang kemudian menyebabkan Bilal bin Rabah mengatakan ahadun ahad. Belum berbicara itu, tapi berbicara terkait dengan memberikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung, yang maha tinggi, ya. Dan kemudian wasiyabaka fatahhir. Nah ini para ulama berbeda, ada yang mengatakan hakikinya pakaian bersihkanlah, yang pada hakikatnya kemudian para ulama yang lain mengatakan ruhiyahnya, jiwanya bersihkanlah. Dan kemudian waruzza fahjur, dan kemudian tinggalkan perbuatan dosa itu, ya, perbuatan dosa itu tinggalkan, dan kamu dikatakan wala tamnu tastaksir, dan janganlah kamu memberi, ya, tapi kemudian bermaksud memperoleh keinginan yang lebih banyak. Ya. Masa-masa awal itu banyak Rasulullah SAW memberikan, ya, kasih doa apa, kasih fakir, kasih miskin, dan yang lain-lainnya banyak yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dengan dakwahnya maliyahnya daripada Khadijah radhiyallahu anha. Banyak yang kemudian disupport oleh Rasulullah SAW. Ya, dan di sini dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW menyampaikan untuk memberikan peringatan, maka yang harus dilakukan oleh Rasulullah SAW tinggalkan dosa, ya, tinggalkan dosa. Karena tidak mungkin seorang dai dia menyeru kepada orang lain kebenaran, tetapi pada hakikatnya dia melakukan perbuatan dosa. Tidak mungkin. Ya. Dan kemudian Rasulullah SAW berdakwah dengan cara, ya, banyak memberikan bantuan kepada mustadafin, kepada fakir, kepada miskin. Dan kemudian Rasulullah SAW diperintahkan ketika menyebarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bersabarlah, ya, wali rabbika fasbir. Menyampaikan kebenaran itu bukan perkara yang mudah, ya, sehingga kemudian
Ya, kemudian butuh kesabaran, ya. Maka kalau kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 200 itu, ya, sampai dikuatkan 2 kali, ya. Sabar dan kuatkan kesabaranmu. Maknanya menyampaikan risalah ini berat, ya, bukan ringan, ya. Sehingga kemudian kita lihat, ya, dalam 4 tahapan dakwah Rasulullah SAW, ya, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama dakwah Siriyah selama 3 tahun, kemudian dakwah secara jahriyah, ya, itu berarti sisanya. Kalau misalkan Rasulullah 40 sampai 65, ya, 63, 23 tahun, Siriyah itu 3 tahun, selebihnya 20 tahun itu sudah mulai dakwah jahriyah, ya, terang-terangan. Cuma fasenya yang dibedakan. Ya. Yang pertama dakwah terang-terangan dengan lisan tanpa peperangan, bil hikmah wa mau'izatul hasanah, ya. Yang kedua dakwah terang-terangan dan kemudian dengan memerangi orang-orang yang memerangi, atau dengan memerangi orang-orang yang memulai peperangan. Misal terjadi pada dakwah atau misalkan dakwah pada perang Badar, ya, dipaksa umat muslim berperang. Kemudian yang ketiga adalah dakwah terang-terangan dengan memerangi setiap orang yang menghalangi jalan dakwah atau menghalangi orang masuk Islam. Jadi ada 4 fase ini, ya. Kenapa Rasulullah SAW kemudian melakukan aktivitas dakwah sirron atau dakwah siriyah? Yang pertama menghindari tindakan buruk, ya. Kalau mayoritas umumnya masyarakat buruk, maka menampakkan hal yang baik itu pasti akan dimusuhi. Hari ini misalkan kumpulan sini banyak kumpulan pemabuk, gitu ya. Kita mau nyampaikan mabuk itu haram, ya kan? Terang-terangan, bisa digebukin, ya, bisa digebukin. Maka ini yang dilakukan Rasulullah SAW dengan dakwah syariahnya itu, dengan dakwah sirronnya itu, menghindari tindakan buruk. Yang kedua, dakwah dilakukan terhadap hubungan kerabat atau yang sudah dikenal baik, yang kira-kira ketika berdakwah kemungkinan besarnya dia menerima, ya. Jadi fase dakwah siriyah itu selain dia menyampaikan secara sir dakwahnya, terus kemudian menjadi mad'unya itu, menjadi objek dakwahnya itu adalah orang-orang yang dikenal baik atau kerabatnya. Belum untuk umum, ya. Belum untuk umum. Jadi hanya akhirnya kemudian, ya, daripada situ kemudian ada orang-orang yang menerima Islam itu yang memang orang-orang yang sudah kenal dekat dengan Rasulullah SAW atau bagian daripada kerabat Rasulullah SAW. Misalkan Khadijah, ya, istrinya, kemudian Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisa, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, ya. Zubair bin Awam ini budaknya Rasulullah SAW, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini adalah orang-orang yang dikenal Rasulullah SAW dan kenalnya itu kenal baik, CS lah, ya. Jadi di sama majelis ini, ya, kajian terbuka, itu ya, tablik akbar dan lain-lain, tidak. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan itu dengan orang per orang, datangi, gitu ya, kemudian sampaikan, datangi, sampaikan, gitu ya. Maka dari metode dakwah ini kemudian, ya, berhasil, gitu ya, 30 orang. Ya, yang kemudian, ya, kemudian dengan 30 orang ini kemudian akhirnya menyelenggarakan dakwah di rumah Baitul Arqam dan kemudian menghasilkan 40 lebih orang-orang yang masuk Islam, ya. Dan objek dakwah yang kemudian berhasil Rasulullah SAW dakwahi kebanyakan, ya, fakir, budak, duafa, dan orang-orang Quraisy yang tidak memiliki kedudukan. Jarang sekali pembesar-pembesar yang kemudian masuk Islam di fase-fase awal. Jarang sekali orang-orang yang kemudian diberikan harta yang banyak, yang kemudian masuk dalam fase awal masuknya Islam, dakwah ini, jarang. Kebanyakan yang masuk awal dalam dakwahnya sirran Rasulullah SAW adalah mustad'afin, atau orang-orang yang tersisih, itu kebanyakan. Karena kenapa? Ya, kalau Rasulullah SAW itu memberi contoh seperti ini, tapi kemudian yang mempraktekannya itu bukan orang Islam. Ya, terkadang bukan nggak penting dakwah terhadap penguasa itu penting, gitu ya.
Bukan nggak penting dakwah terhadap orang-orang agnia itu, orang-orang kaya. Penting, kita butuh sebagaimana Khadijah nanti kan, sebagaimana nanti Abdurrahman bin Auf, sebagaimana Abu Bakar Siddiq yang menginfakkan hartanya untuk perjuangan. Bukan nggak penting dakwah terhadap seperti itu. Tapi yang tidak kalah penting adalah dakwah terhadap mustadafin. Dakwah terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang kemudian ya berada dalam kasta terpinggirkan. Gitu ya. Ya, Islam datang kepada mereka kemudian mengatakan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang bertakwa. Siapa yang tidak menerima konsep seperti ini? Orang kecil juga, berarti kesempatan saya sama dengan orang kaya itu. Kesempatan saya untuk masuk surga sama seperti mereka. Ini akhirnya kemudian dakwah Rasulullah SAW diterima oleh orang-orang fakir, duafa, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang Quraisy yang tidak kedudukan, yang tidak punya kedudukan. Maka wajar kalau yang pertama-pertama masuk Islam itu Bilal bin Rabah, ya kan? Seorang budak yang kemudian menerima Islam, wajar. Karena dakwah Rasulullah SAW itu menyentuh kepada garis orang-orang yang di bawah. Ya, dan itu sebenarnya sih kalau kita lihat fikih sirahnya itu adalah sosial teori terkait dengan social movement. Hari ini kalau kita mau social movement, rekrut orang-orang yang terbawah. Orang kaya, orang miskin kira-kira banyakan mana, Pak? Sudah pasti orang banyakan miskin. Ya, jadi kalau kita mau social movement, entah itu dengan demo atau maupun yang lain-lainnya, social movement, maka teori yang disampaikan Rasulullah adalah benar. Dekati orang-orang yang termarginalkan, dekati orang-orang fakir, dekati orang-orang yang terzolimi hari ini. Kalau misalkan itu bisa didekati, itu menjadi kekuatan besar. Cuma sayangnya tidak digarap secara serius oleh para tokoh-tokoh maupun orang-orang para duat-duat Islam. Padahal ini sumber kekuatan, ya. Dan itu hari ini diambil teori Rasulullah SAW oleh orang-orang komunis, ya, orang-orang misionaris. Itu diambil teori dakwah Rasulullah SAW. Maka lihat saja, kira-kira hari ini PKI dekatnya sama siapa? Sama buruh, sama petani. Hari ini, ya, hari ini petani mau panen raya, pemerintah impor. Kurang ajar betul itu. Ya, petani panen raya hari ini, tapi pemerintah impor. Udah gitu impornya ngutang lagi. Ya. Hari ini Thailand, Vietnam tidak mau memberikan beras impornya kepada Indonesia karena utangnya sudah numpuk dan banyak. Ya. Maka kemudian hari ini Indonesia berusaha membujuknya. Thailand maupun Filipina boleh, tapi lunasin utang dulu dan bayar 50% terkait dengan beras yang akan diambil. Dan hari Indonesia nggak punya duit, dari mana duitnya? Ya, Cina aja udah nggak mau ngasih duit lagi pinjaman sama Indonesia. Dari mana sekarang duitnya Indonesia? Salah satu opsi yang akan diambil adalah mencetak 3.000 triliun. Apa jadinya nanti kalau misalkan jadi itu kebijakan itu diambil, 3.000 triliun itu dicetak uang, apa jadinya? Nanti Indonesia akan mendapat sorotan dunia, dibekukan oleh, Masya Allah ya. Seperti itu. Jadi hari ini yang mengambil teori Rasulullah, social movement itu adalah orang-orang kafir, bukan orang-orang Islam. Memang betul kita mendekati penguasa agar penguasa kemudian ketika dakwahnya berhasil bisa menerapkan syariat Islam, kita betul itu. Kita hari ini mendekati para agnia, para donatur agar nanti membackup dakwah, betul. Tapi kemudian jangan lupakan saudara-saudara kita mustadafin, karena mereka itu yang kemudian akan bergerak menjadi kekuatan umat itu. Ya, itu seperti itu. Dan itu sekarang hari ini diambil teorinya oleh PKI. Maka PKI dekatnya orang buruh, ya kan? Buruh itu pasti ditumpangi oleh PKI. Sosialis pasti itu, sosialis komunis. Ya, tani hari ini pasti ditumpangi dengan seperti itu.
Ya, dan itu harusnya menjadi garapan-garapan orang-orang Islam yang mempunyai kekuasaan ke sana, mempunyai akses ke sana. Terkadang kita juga menjadi orang Islam kadang-kadang terus kemudian ketika kita misalkan gabung di SPSI bukan memperjuangkan akidah, lebih memperjuangkan urusan perutnya aja. Urusan ya, buru semuanya. Padahal di antara mereka itu ada saudara-saudara kita juga yang aktif dalam pergerakan. Kenapa tidak digiring, tidak hanya memikirkan masalah perut, tapi masalah akidah, masalah syariah itu kemudian bergerak. Ya, ini menjadi PR semuanya buat kita ya. Dan kemudian mustadafin banyak didekati hari ini oleh orang-orang misionari sangat. Ya, banyak hari ini. Bahkan saya pernah mengajar itu ya, mengajar di lapas. Nah, ngajar di lapas Bula Kapal Bekasi itu. Ya. Saya ngajar nggak bawa apa-apa, misionaris datang bawa gembolan. Ya makanya kata Rasulullah SAW, ya murtad itu bisa disebabkan karena kefakiran, karena kemiskinan, ya seperti itu. Nah ini yang harus digarap oleh kita, ya. Maka wajar, maka teori-teori yang disampaikan Rasulullah SAW, teori sosial movement ini kemudian dipakai oleh semuanya. Isu-isu terkait dengan ketertindasan itu kemudian dipakai oleh semuanya hari ini. Dulu ketika orang kulit hitam, ya kan, merupakan kasta kedua, ya kan. Kemudian Nelson Mandela menggagas idenya dengan politik apartheid bahwa orang hitam itu sama, ya, sama kedudukannya dengan orang kulit putih. Maka kemudian mendapatkan dukungan semuanya, besar itu isunya, besar itu isunya. Padahal Islam sudah mengajarkan dari awal seperti ini, ya. Kemudian hadis juga Rasulullah SAW mengatakan la abdolu arobi ala azami wala abdolu abyad ala aswad. Hadis sudah mengajarkan tidak ada keutamaan orang Arab atas orang bukan Arab, nggak ada. Tidak ada keutamaan atas orang putih atas orang hitam, tidak ada. Karena tadi ayatnya inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang dimuliakan Allah adalah orang-orang yang beriman. Rasulullah sudah mengajarkan, cuma kadang-kadang ya kadang kita tidak mempelajari sirah mungkin atau kurang paham terkait dengan sirah, maka kemudian kita gagal mengaplikasinya dalam kehidupan kita, ya. Maka kemudian dalam dakwah sirah itu tidak menggunakan kekerasan, ya, dan lebih banyak fasenya itu lebih banyak mengalah. Sebagaimana Al-Is Abdul Salam mengatakan apabila tidak terjadi kerugian kita wajib mengalah, tidak melakukan perlawanan, karena perlawanan dalam situasi seperti ini, dalam situasi dakwah seperti Siron, sebagaimana Rasulullah SAW waktu itu, akan mengakibatkan hilangnya nyawa di samping menyenangkan orang-orang kafir yang menghinakan para pemeluk agama Islam. Perlawanan seperti ini menjadi mafsadah atau kerugian semata, tidak mengandung maslahat. Maksudnya bukan hanya pertimbangannya nyawa, tapi pertimbangan agama yang lebih utama, ya. Ini dalam Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Ya. Maka kemudian kita lihat, ya, dakwah Syriah itu apa hikmahnya, ya. Dakwah Syriah memberikan hikmah. Yang pertama agar warga Mekah tidak menjadi kaget jika dakwah langsung disampaikan terang-terangan. Bertahap. Ya, bertahap, tidak perlu hari ini ya kita dakwahkan kemudian besok kita berkeinginan dia menjadi mukmin, tidak seperti itu. Dalam dakwah itu istimror, perlu kesinambungan, ya. Tidak, kadang-kadang kan gagalnya kita ini, kita dakwah seolah-olah objek dakwah kita itu bisa menerima secara penuh, gitu kan. Hari ini kita berdakwah pengennya dia langsung beriman. Hari ini kita mendakwakan syariah pengennya dia langsung menerapkan syariah, padahal itu tidak diajarkan Rasulullah, ya. Secara bertahap, ya. Kemudian agar barisan dakwah mendapatkan kader-kader yang siap membela dakwah ketika Rasulullah SAW melakukan terang-terangan. Dalam dakwah itu perlu tim inti, ya, yang sanggup membackup. Ya. Dan dakwah Syriah itu menyiapkan tim inti tersebut. Ya. Misalkan dalam panitia masjid saja ada donatur, gitu ya, ada tukang, ada yang lain-lainnya, itu tim. Dalam dakwah juga itu dibentuk tim. Dan dalam perjalanan Sirah Nabawiyah itu nanti dalam beberapa kisah itu ada timnya, ada timnya, ada timnya. Kita akan temukan seperti itu. Misalkan kapan masuk mulanya dakwah jahriyah?
Kapan Rasulullah SAW secara terang-terangan mulai menyampaikan dakwah jariah? Maka kita temukan dalam catatan sirah itu ketika Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Karena dianggap kekuatan yang sanggup, kemudian membackup dakwah jariah tersebut. Hamzah bin Abdul Muthalib singa Allah, tapi belum cukup pada waktu itu. Ya, belum cukup untuk mengkanter serangan dari penduduk-penduduk Mekah, itu belum cukup, sehingga masih dakwahnya Syria. Tapi ketika Umar bin Khattab sudah masuk kepada Islam, kemudian mulai itu, ya. Kalau dalam film Umar bin Khattab itu, begitu Umar bin Khattab masuk Islam, langsung mengikrarkan kan? Langsung mengikrarkan diri bahwa saya Muslim. Mau ngapain lo? Gitu kan? Gitu. Sekarang berani nggak itu ngomong gitu? Saya Muslim, mau ngapain lo? Belum berani ya. Yang berikutnya adalah hikmah dakwah Syria adalah berdakwah sesuai dengan kemampuan. Ya, tidak dipaksakan. Yang kita mampu, yaitu yang dilakukan. Mampunya Syria secara sembunyi-sembunyi, ya lakukan dengan Syria. Tidak perlu dipaksakan untuk harus jariah. Ya. Yang keempat adalah dakwah itu tidak perlu tergesa-gesa untuk memetik hasil. Ya. Dakwah itu proses. Ya. Dan di antara dakwah itu ada yang berhasil, ada yang juga tidak. Biasa saja, ya proses. Ya. Jadi di antara dakwah itu ada yang kemudian beriman dengan seruan kita, alhamdulillah kita syukuri. Tapi kemudian ada yang kemudian tidak beriman dan masih dalam kekafirannya, ya sudah. Memang ketentuannya seperti itu. Ya. Dakwah itu dilakukan tidak pernah melihat hasil. Kita ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berdakwah tanpa melihat hasil. Ada para nabi yang kemudian tidak punya pengikut, apa mereka tidak hebat, kemudian lebih hebatan kita gitu ya. Padahal dakwahnya sama, metodenya mereka lebih hebat daripada kita. Jadi dakwah itu harus tidak terburu-buru dan tidak berkeinginan cepat memetik hasil. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pelajaran sirah hari ini bisa membawa manfaat, maslahat kepada kita semuanya dalam memahami ajaran Al-Qur'an, dalam memahami hadis Rasulullah SAW melalui aplikasi yang diajarkan Rasulullah SAW dalam praktek kesehariannya melalui sirah nabawiyah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.